Kalau misalnya bicara mengenai hukum pidana, apa sih? Bagaimana sih caranya? Kenapa dia bisa meringankan, bisa memberatkan, bahkan itu Betul. bebas seperti itu? Hal-hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh hakim, melihat secara netralitas hakim bagaimana sebetulnya untuk menentukan layak atau tidak seseorang ini dinyatakan bersalah. Jadi istilah penjara itu sudah nggak ada sebetulnya. Oh gitu Tapi ya? istilahnya sekarang itu adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi jangan nunggu dulu saya sebagai terdakwa lalu saya datang ke pengadilan. Halo, ketemu lagi di Spektrum Bicara Suara Pikiran Muda. Nah, kali ini acara ini akan saya bawakan, saya Ezra, dan di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang mumpuni. Ada Pak Budi Artaatmaja. Halo Pak. Hai, Ya. pagi. Untuk kebetulan nih ya, narasumber kita ini adalah kita satu alma mater. Jadi dari Fakultas Hukum 4 ya. Siap, Jadi siap. mungkin supaya semakin dekat, ada baiknya saya panggil Kang Budi gitu. Siap teh. Gak apa-apa ya Kang ya? Boleh. Ya, gitu. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat, baik. Tadi dari Bandung ke Jakarta bagaimana perjalanannya? Macet atau lancar gak sih Kang? Aman, lancar. Aman ya? Sekarang Iya. enak banget lah. Iya. Ini kan udah banyak pembangunan ya Kang ya. Hmm. Ada WUS, ada kereta cepat ya. Yap. Itu ada efeknya nggak sih kalau dari Bandung ke Jakarta dulu mungkin macet ya. Sekarang atau udah makin lancar atau gimana Kang? Kalau sekarang mungkin khususnya untuk yang dari Jakarta ya, Heeh. sarapan tuh bisa di Bandung. Oh gitu. Iya. Jadi Berarti- jadi dari Jakarta kita sarapan di Bandung, pulang lagi masih siang tenang gitu. Oh iya. Kalau pakai WUS itu kan 30 Iya, menit 30 di Padalarang, kalau 40 menit itu di yang deket Jatinangor. Jadi Oh iya ya. sangat efisien dan membantu. Iya. Jadi berarti fasilitas yang sudah dibangun, infrastruktur itu ada manfaatnya ya Kang ya. Betul, betul, betul. Kang, kali ini kita akan membawa topik yang mungkin buat beberapa orang itu sepertinya agak berat ya. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari secara teori, kita akan berusaha untuk lebih simpel ya kali ya Kang ya. Iya. Nah, para pendengar, kali ini kita akan membawa topik dengan tindak pidana seperti itu. Jadi kita akan membahas secara umum apa itu tindak pidana, bagaimana penerapannya, bagaimana peraturannya seperti itu. Mungkin Kang bisa cerita ada publikasi terkait tindak pidana yang pernah Akang buat dan itu menarik banget gitu saya topiknya. Kira-kira terkait apa Kang? Kalau saya waktu itu 2017 itu terkait sebetulnya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan. Perpajakan ya. Perpajakan. Lalu kemudian 2019 saya juga sempat menulis itu terkait karena kalau di Bandung itu isunya banyak geng motor Oh gitu. gitu. Tapi saya bukan bahas geng motor ya. Tapi justru lebih ke arah knalpot bising gitu. Karena knalpot bising ini di Indonesia itu masih rancu. Rancu secara pengukuran karena secara ada undang-undang terkait standar saya lupa terkait suara ada batas minimum gitu untuk kendaraan khususnya motor. Karena mungkin untuk anak motor nih Iya. biasanya kalau motor-motor ini masih pabrik bawaan defaultnya dari pabrik gitu. Factory-nya kayak gini. Iya. Tapi ternyata mungkin suara yang dikeluarkan itu bising. Padahal memang kayak gitu. Nah, itu yang saya bahas dari sisi pidana dan juga sisi administrasinya sebetulnya. Oh berarti bahkan knalpot yang bising Iya, itu bisa dibahas dari kacamata pidana, iya, ada administrasinya juga ya Kang ya. iya, karena memang ada sanksinya gitu. Selain kalau mungkin yang suka tahu atau mungkin pernah mengalami nih Iya. knalpotnya dicopot langsung nih di tengah jalan. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Nah, itu kan mungkin nggak semua atau lingkup masyarakat itu memahami itu gitu. Tapi kita memberikan informasi bahwa ada upaya selain juga menginformasikan kalau memang bawaan pabrik ya cukup disertakan saja Iya, memang bawaannya seperti itu. Itu sih. Iya sih. Saat ini lagi jadi dosen di Fakultas Hukum 4 kan. Betul. Kira-kira bisa diceritakan tuh jalan ceritanya bisa menjadi dosen itu gimana Kang? Wah, Iya. Latar belakangnya gitu atau kesibukannya sampai sekarang jadi dosen seperti itu kan. Biasanya dosen tidak hanya mengajar saja kan Kang. Pasti Ya. banyak kegiatan lain juga seperti itu. betul. Kira-kira apa Kang?
Konon kabarnya katanya pekerjaan dosen itu enak, Oh iya, katanya. buat ya kebanyakan Ya, orang mengatakan punya demikian ya kan. perspektifnya seolah pekerjaan dosen itu adalah emas gitu. Bahwa wah enak ya jadi dosen. Iya. Tapi saya bukan ngeluh karena udah jadi dosen, ya, enggak gitu. Iya. Cuman kenapa saya tertarik jadi dosen? Pada dasarnya saya senang ngomong, saya senang bicara, saya senang diskusi, saya senang ngobrol. Terlebih mungkin saya dibesarkan juga oleh dosen juga. Oh iya, Ya kebetulan ayah saya dosen juga. dosen di mana Kang? Di Unpad juga. Oh gitu. Oh, mungkin bisa diberitahu Bapak apa? Karena mungkin beberapa penonton bisa saja mahasiswa dari Unpad Jadi kan. beliau Aman Sembiring. Oh iya. Nah, beliau pengajar di Departemen Hukum Pidana, kalau dulu mungkin disebutnya bagian pidana, yaitu atau peminatan pidana, program kekhususan pidana, ya beliau di situ. Iya. Kebetulan ya saya anaknya dan hampir sepengingatan saya itu dari SMP, SMA, saya cukup sering di brainstorming tentang gitu. hukum. Hukum dulu Iya. gitu. Saya penasaran, akhirnya ya involve masuk ke Iya. dunia hukum. Ternyata pada saat kuliah, saya nggak yang perfect banget kuliah, tapi saya menikmati dan senang gitu dengan hukum itu sendiri. Karena memang kalau boleh cerita, Mhm. ketika kita masuk di kampus hukum itu kita bukan dipaksa sih sebenarnya untuk berpikir Betul. mendalam, menganalisis, melihat 360 derajat dari sisi sosiologis, Betul. bahkan psikologis juga bisa ya Kang Betul. ya. Gitu. Jadi sekarang selain mengajar, mungkin ada beberapa kegiatan lain, Kang? Kalau saya full mungkin di kampus ngajar, tapi kalau secara lingkup organisasi internal di dalam kampus, kebetulan saya diperbantukan di pasca sarjana, di program S2 dan di S3. Jadi saya membantu terkait organisatoris yang ada di dalam Fakultas Hukum, khususnya di program pasca sarjananya. Di situ. Oke. Baik. Terima kasih buat perkenalan singkatnya Kang ya. Siap. Mudah-mudahan bisa menjadi buat orang terinspirasi menjadi dosen juga. Amin. Seperti itu. Amin. Ya. Baik Kang, kita akan berbicara terkait pidana nih. Gitu. Buat orang mungkin pidana itu seperti ngeri-ngeri sedap seperti itu ya Kang ya. Betul. Itu bisa diceritakan gak sih sebenarnya pidana itu apa gitu? Karena beberapa orang mungkin bahkan mengira hukum pidana dan pidana mungkin bisa jadi sama ya Kang ya. Betul. Ternyata beda loh Kang ya. Betul. Ya bisa diceritakan Kang kira-kira? Oke. Jadi saya mungkin tadi sedikit yang penting itu dalam hukum itu satu, logikanya. Kenapa? Karena hampir semua cabang ilmu sebetulnya harus memiliki logika berpikir yang sesuai dengan ilmunya. Nah, dalam hal ini cabang ilmu hukum, bagaimana sebetulnya pemikiran kita itu bergeser atau digeser dari yang awalnya mungkin logikanya umum Iya. menjadi logikanya hukum. Nah, logika hukum itu seperti apa sih makhluknya? Nah, nggak kelihatan nih. Apalagi kalau misalnya tadi disebut istilah pidana, hukum pidana. Iya, Waduh, ini masih sampai sekarang itu kalau orang nyebut hukum pidana itu momoknya adalah ngeri, penjara, hukuman. iya, polisi. Wah, pokoknya kayaknya menakutkan lah. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena ada serangkaian proses yang harus dilalui. Nah, hukum pidana nih, istilah hukum pidana saya belah dulu ya. Hukum dan pidana. Hukum itu secara umum adalah seperangkat aturan yang untuk digunakan mengatur tentunya. Nah, ketika dia ditambahkan variabel menjadi hukum pidana, bahwa seperangkat aturan ini digunakan, difungsikan untuk siapa, perbuatan yang bagaimana, dan apa dampaknya. Dampak yang ditimbulkan mungkin ya tadi, satu kata penjara. Itu salah satu bentuk sebenarnya daripada pidana. Jadi hukum pidana itu adalah serangkaian pengaturan untuk katakan mengatur perbuatan yang ada sanksinya, sementara pidana itu adalah reaksinya atas apa yang saya misalnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang secara ketentuan, ada sanksinya, ancamannya. Nah, dari situ artinya
pidana itu kalau secara letterlock atau secara literatur dikatakan bahwa reaksi atas delik berupa nestapa yang ditimpakan oleh negara. Kenapa negara? Karena negaralah yang memiliki kekuasaan, kemampuan, kekuatan untuk mengeksekusi hukum itu sendiri. Gitu. Sehingga masyarakat di sini kita secara tidak langsung sebetulnya masyarakat sudah menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk dikelola. Sehingga setelah dikelola, kalau misalnya katakan saya ambil contoh, misalnya saya rumah saya kecurian. Wah, ada yang mencuri nih di rumah saya, TV saya hilang. Saya lapor ke polisi. Nah, apakah boleh kalau misalnya saya cari sendiri itu pencurinya? Ya bisa aja sih, tapi bisa apa setelah ketemu? Kan nggak mungkin. Kalau sekarang sering kita lihat mungkin main hakim sendiri, dipukulin, atau misalnya langsung ya dia apa-apain, itu nggak boleh. Iya. Itu namanya Eigenrichting itu. Main hakim sendiri itu nggak boleh. Gitu. Dilarang. Gitu. Jadi kita serahkan kepada yang berwenang untuk diproses. Iya. Itu. Nah, kalau misalnya ini kan kita sering lihat di berita ya kan, ada proses Betul. atau tahapan yang dilalui kan. Betul. Cuman mungkin untuk beberapa dari kita mendengar istilah ada tersangka, terdakwa, ada penuntutan gitu. Betul. Nah, ada juga sidang mungkin di tempat lain, misalnya perdata. Kadang kan orang mencampur adukan ya. Betul. Kok istilahnya ini sepertinya ada yang mirip gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan dalam konteks pidana ini tuh prosesnya seperti apa sih sebenarnya dari mulai sebelum ke pengadilan sampai ke pengadilan sampai putusan. Nah, kira-kira apa tuh tahapannya kan? Oke. Jadi tadi betul bicara mengenai proses tahapan khususnya di dalam hukum pidana karena memang hukum pidana ini merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Gitu. Dan tadi yang disebutkan hukum perdata itu hukum privat. Semuanya sama-sama ujung-ujungnya ada kamarnya di pengadilan. Tempatnya, lokasinya di pengadilan. Untuk apa? Ya, namanya pengadilan untuk mencari keadilan itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya bicara mengenai hukum pidana, apa sih? Bagaimana sih caranya? Kurang satu nih, kejaksaan. Oh iya. Nah, mungkin, tapi kalau dari seragamnya kayaknya mirip-mirip semua. Iya. Tapi secara tusinya, tugas pokoknya, fungsinya, masing-masing itu sudah punya aturan-aturan bagaimana sebetulnya untuk mereka berproses. Jadi kalau tadi yang kasus saya pertama dibilang saya korban pencurian, diproses sama kepolisian, dicari orangnya, ketemu. Nah, itu satu tahapan yang disebut dengan penyelidikan. Penyelidikan. Nah, ini istilahnya kalau lebih mudah kita sebut aja selidik. Selidik ya. Selidik. Kita selidik dulu nih. Bahwa konon kabarnya ada terjadi pencurian. Kita cari. Itu cari bukti seperti ya, Kang ya? Kita cari dulu. Bener nggak nih ada si pelakunya dan memang bener nggak nih ada barang buktinya. Ketemu. Naik tahapan. Jadi penyidikan. Penyidikan. Nyidik. Jadi setelah diselidik, disidik. Sidik. Nah, sidik itu untuk apa? Untuk mengumpulkan alat buktinya. Jadi untuk meningkatkan proses bahwa telah terjadi suatu perbuatan, dia menjadi tindak pidana. Tindak pidana ini dikumpulkan serangkaian alat buktinya. Untuk apa? Untuk nanti diserahkan ke kejaksaan. Berarti kalau di proses penyelidikan tadi itu belum tentu bisa jadi dia ternyata tidak melakukan tindak pidana ya kan? Betul. Ya? Nah, karena tadi ada istilah juga yang disebutkan tersangka. Oh iya. Karena menetapkan status tersangka itu bukan perkara mudah. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba saya bilang Anda ini tersangka. Itu sudah mencemarkan nama baiknya. Apa itu ada kaitannya dengan asas praduga tak bersalah ya Kang ya? Betul. Itu ya. Presumption of innocence itu bahwa seseorang itu kan tidak boleh dinyatakan bahwa dia sekalipun misalnya kita tahu dia melakukan suatu tindak pidana perbuatan yang dilarang, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena yang berwenang itu hanya pengadilan, hakim, sampai dia diputus secara
berkekuatan hukum tetap. Oke. Berarti tadi penyidikan, Nah, kemudian lalu setelah penyidikan, dilimpahkan ke kejaksaan ini untuk dituntut, penuntutan. Nah, serangkaian penuntutan ini yang dilakukan oleh penuntut umum Iya. itu adalah untuk membuat surat dakwaan dengan dasar tadi bahwa penyidikan yang sudah dilakukan dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan, kemudian dugaan atau sangkaan pasal. Nah, ada kata sangkaan, inilah yang menyebabkan status orang itu berubah. Yang katakan tadi awalnya katakan hanya memberikan keterangan informasi saksi. Ternyata keterangan informasi saksi menjurus terhadap satu nama yang menyebabkan dia menjadi seorang tersangka. tersangka. Iya, Berarti ada kemungkinan itu istilahnya dia Betul. awalnya jadi saksi sebenarnya kan Betul. ya. Dipanggil jadi saksi bisa jadi betul. minggu depan itu udah jadi tersangka. Tersangka. Karena bisa Oke, jadi antara saksi 1, 2, 3, 4, 5 menjurus terhadap satu nama, Oh, katakan saksi 1. Loh, Mm-mm. ternyata saksi 1 inilah tersangkanya. Nah, itu ada kemungkinan demikian. Atau memang atas keterangan 1, 2, 3, 4, 5 saksi menjurus terhadap satu nama yang belum berhasil ditangkap. Oke. Nah, inilah istilahnya disebut biasanya dengan DPO. Gitu, Oh, iya, daftar iya. pencarian orang. Nah, inilah yang diduga melakukan tadi tindak pidana. Sehingga ketika dia berhasil diamankan atau istilahnya adalah ditangkap, ditahan, baru dia disangkakan dengan ketentuan pasal apa terkait perbuatan yang dilanggarnya. Jadi berubah nih. Status saya yang awalnya katakan warga negara umum biasa, apakah menjadi saksi, menjadi tersangka. Nah, kalau udah jadi tersangka, ya sudah, kita tinggal lihat bagaimana penuntut umum itu bekerja membuat surat dakwaan itu. Lalu itu masuk ke ranah pengadilan ya kan? Betul. Jadi setelah dibuat surat dakwaan, dilimpahkan ke pengadilan, diterima oleh panitera pengadilan untuk ditentukan kapan siapa hakim Iya. yang untuk memproses, kemudian hari, tanggal, waktu sidangnya. Nah, ketika masuk ke ranah pengadilan, mungkin sebutlah dia ranah persidangan ya Kang ya. Nah, pas dia masuk, bisa diceritakan ya, ada beberapa mungkin yang sering menimbulkan polemik atau menimbulkan hal yang pro kontra di masyarakat, itu biasanya terkait hukuman Kang. Jadi misalnya ketika dia dituntut 12 tahun, Betul, ternyata hakim menyetujui 6 tahun. betul. Atau dia ada istilah pidana kurungan Ya. 3 bulan Betul. atau subsidiar seperti itu misalnya Betul. 500 juta. Nah itu konteksnya itu gimana sih Kang? Maksudnya kok hakim bisa menentukan oh iya dia harus sekian, dia di denda sekian, itu hakim melihatnya gimana sih Kang? Oke, jadi sebelum itu kalau kita bicara hakim sudah hampir finish lah ibarat lari itu. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat prosesnya setelah tadi dilimpahkan di pengadilan, dia sebagai seorang tersangka duduk di dalam ruang sidang, dibacakan surat dakwaan, maka statusnya berubah lagi. Dari awalnya tersangka menjadi terdakwa. Karena dakwaan itu telah dibacakan di muka persidangan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di hadapan hakim. Nah, lalu di dalam proses persidangan itu ada beberapa tahapan terkait pemeriksaan setelah surat dakwaan berupa eksepsi, lalu kemudian bagaimana dengan putusan sela, lalu dengan proses pembuktian, lalu kemudian dengan tanggapan, jawaban, replik, duplik, dan seterusnya. Sampai, Panjang ya prosesnya. betul, sampai memang pada satu titik bahwa diputus atas, ini tadi pertanyaannya, atas hasil musyawarah yang dilakukan oleh hakim. Nah, musyawarah ini dilakukan berapa lama? Ya, sebetulnya waktu kerjanya itu adalah 7-14 hari kerja. Tapi jika memang hakim membutuhkan waktu lebih ataupun masih dimungkinkan karena ada limitasi sebetulnya di dalam proses pemeriksaan tadi dari tahap yang namanya penyidikan sampai dengan putusan. Total itu kurang lebih 400 hari. Oh itu Total. tapi itu masih tentatif ya Kang ya? Ya, karena memang itu diajukan permohonan perpanjangan waktu untuk masa penahanannya. Jadi, katakan 400 hari itu adalah untuk bekerja dalam satu perkara. Sehingga
ketika nanti diputus hakim itu melakukan musyawarah, nah penentuan terkait berat ringannya hukuman, ancaman hukuman itu, kalaupun tadi katakan dia dituntut dengan ancaman hukuman 12 tahun, lalu ternyata putusannya adalah 6 tahun, Iya. dan lain sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana sebetulnya mekanisme proses yang terjadi di dalam persidangan itu sendiri. Jadi ketika saksi-saksi yang dihadirkan dari penuntut umum, saksi-saksi yang dihadirkan dari penasehat hukum, itu bagaimana sebetulnya mendudukan bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Apakah memang menjurus terhadap bahwa perbuatannya itu patut dipersalahkan, atau sebetulnya tidak terbukti. Berarti ketika dia menjadi seorang terdakwa pun ada kemungkinan bisa dia jadi diputus bebas ya Kang? Betul. Karena beberapa baru-baru ini ya, Betul. Hakim Agung yang dia sudah jadi terdakwa ternyata diputus bebas. Kira-kira seperti itu ya Kang ya? Ya, jadi Oke, memang oke. ketika di dalam ranah pidana ini terkait putusan itu ada 3 yang bisa dilahirkan atau dikeluarkan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Nah, ketika bicara tadi mengenai pemidanaan, sanksinya, nah proses pembuktian yang di dalam persidangan tadi, keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh hakim itu dikelola kembali, bagaimana pendapat hakim melihat keterangan tersebut, dan apa dasar pertimbangan hakim. Sehingga memang hakim ini dalam tanda kutip superpower untuk dia bisa mengolah seluruh informasi yang diperoleh dalam persidangan untuk dijadikan landasan memutus bahwa seseorang terdakwa ini patut untuk dikenakan sanksi berapa. Jadi ada alasan-alasan yang biasanya disebut dengan alasan meringankan, alasan memberatkan. Seperti itu ya. Ya, Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan putusan hakim tadi, Kang. Oke. Kira-kira kenapa dia bisa meringankan, bisa memberatkan, bahkan itu Betul. bebas seperti itu? ya. Jadi mungkin kalau yang mudah lah, saya bisa mengambil contoh terkait alasan-alasan yang meringankan. Apakah memang katakan dia belum pernah menjalani pidana sebelumnya, tidak pernah terlibat perkara kasus pidana, atau memang katakan dia punya segudang prestasi yang memang membantu negara ini atau di dalam proses penegakan hukum, itu bisa menjadi alasan-alasan yang meringankan. Atau mungkin kalau di dalam kasus anak, ya karena posisinya dia anak masih di bawah 18 tahun, maka ini masa depannya masih cukup panjang, Iya. sehingga itu bisa menjadi alasan meringankan. Nah, di lain sisi alasan memberatkan, nah ini juga hati-hati sebetulnya dengan kedudukan posisi gitu. Ketika dia menduduki suatu, katakan dia seorang pejabat tertentu, lalu menyalahgunakan kewenangan gitu. Kewenangan atas posisi yang dia miliki untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Nah, jadi hal-hal inilah yang sebetulnya harus dipertimbangkan oleh hakim, melihat secara netralitas hakim bagaimana sebetulnya untuk menentukan layak atau tidak seseorang ini dinyatakan bersalah. Itu berarti memang murni hak prerogatif dari hakim ya, Kang ya? Secara vulgar mungkin ya, tapi tetap ada batasan-batasan. Apakah itu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga terkait batasan yang terjadi di dalam persidangan. Karena hakim pun tidak boleh lari dari apa yang terjadi di persidangan. Iya. Jadi misalnya dia menuntut dengan saya nggak setuju dengan tuntutan dari penuntut umum atau pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum. Iya. Tidak. Itu mungkin itu ada kasusnya ketika Menteri Kelautan ya Kang ya, dia mendapatkan hal yang meringankan karena dianggap berkelakuan baik oleh hakim. Nah itu kan menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Itu bagaimana mungkin seorang terdakwa dianggap berkelakuan baik. Jadi itu memang pure sebenarnya hakim ya. Iya, karena kelakuan baik ini kan yang memang dilihat itu adalah bukan hanya pada saat dia melakukan si tindak pidananya atau perbuatan itu bersalah, bukan. Tapi
Bagaimana sebetulnya selama masa katakan dia bekerja atau memang dia aktif itu punya perbuatan-perbuatan yang memang ya dapat dikatakan baik. Iya. Nah, kalau yang misalnya kalau kita dengar dalam putusan, dia misalnya di subsidiar 500 juta, itu maksudnya gimana sih? Kang, maksudnya apa dia hukuman dia di penjara bisa diganti dengan uang? Seperti itu maksudnya, Kang, ya? Oke, jadi kalau subsidiar itu sebetulnya dia including karena beda. Jadi pidana itu kan ada pidana pokok dan pidana tambahan. Dan di dalam Pidana pokok putusan dan ya tambahan. pidana pokok tambahan ini kalau di dalam KUHP itu pasal 10. Itu biasanya dua-duanya diterapkan dua-duanya oleh hakim atau salah Betul, satu? diterapkan. Dua-duanya ada pidana pokok, Ada ada pidana tambahan. tambahan. Nah, pidana pokok itu kan terdiri dari mati, Mati, penjara, kurungan, denda, itu pokok. pokok. Iya. Nah, kalau pidana tambahan itu adalah perampasan hak, perampasan barang, dan pengumuman keputusan hakim. Jadi, yang namanya putusan itu sudah menjadi bagian dalam pidana tambahan sebetulnya. Oke. Jadi ketika hakim memutus seseorang itu katakan terbukti bersalah atau bebas lepas, itu sudah menjadi bagian dari pidana tambahan. Nah, tadi ada tambahan terkait subsidiar. Nah, subsidiar itu sebetulnya bagian dari pidana pokok. Karena tadi katakan pidana penjara 15 tahun, subsidiar pembayaran uang denda 500 juta rupiah. Nah, tapi ada juga sebetulnya kalau misalnya ternyata tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan. Nah, artinya Istilahnya kurungan ya di sini ya. ya, Beda jadi lagi dengan penjara. Karena seperti kalau itu. penjara itu dia secara material, secara konkret harus menjalani itu di lembaga pemasyarakatan. Oh iya, saya sedikit meluruskan. Jadi istilah penjara itu sudah nggak ada sebetulnya. Oh gitu ya. Tapi istilahnya sekarang itu adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan. Ya, karena penjara itu kan identik dengan tadi konotasinya adalah Iya negatif, sih. penyiksaan dan lain sebagainya. Padahal, Narapidana itu terdengar ya, dia baru keluar dari penjara nih, itu kayak terdengar lebih kesannya malah kriminal gitu ya. iya, Padahal bisa jadi dia bukan melakukan tindak kriminal ya, Kang betul. ya. Jadi, ya judul lembaga pemasyarakatan itu adalah untuk mengembalikan seseorang itu dia ke masyarakat gitu, bukan dia disiksa kembali di dalam lapas itu sendiri, enggak gitu. Bahwa lapas itu punya tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau biasanya disebut itu dengan proses yang namanya asimilasi Asimilasi apa tuh, gitu. Kang? Jadi asimilasi ini adalah bagaimana sebetulnya pembinaan terhadap para narapidana untuk siap dia dikembalikan di masyarakat. Oh, Karena oke. kita tidak mungkin untuk mengontrol masyarakat gitu bahwa si X itu pelaku pembunuhan, tolong diterima lagi dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi kita mengarahkan si X ini supaya bahwa bagaimana agar dia itu walaupun ya memang yang namanya stigma, cap Iya, seseorang itu sudah melakukan tindak pidana itu nggak bisa dihilangkan. betul. Tapi kesiapan dia untuk kembali ke masyarakat itulah yang menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan. Itu mungkin konteksnya ada hubungannya dengan HAM seperti itu kali ya, Kang ya, bahwa bahkan seorang dia terpidana, terdakwa, sampai sudah diputus, walaupun dinyatakan bersalah, hak azazi manusia itu Betul. sebagai dia seorang manusia tetap harus diakui negara. Betul, Seperti itu. karena tadi dalam pidana tambahan itu ada disebutkan pencabutan hak-hak tertentu. Hak itu hak apa saja? Ya kecuali hak untuk hidup ya. Karena ya kalau dihukum pidana mati, ya pencabutan hak itu ya sudah mutlak dia akan mati. Nah, tapi hak ini katakan untuk pemilu, Iya. hak untuk menjabat, hak untuk naik pangkat, hak untuk semua hak. Hak itu dicabut oleh negara. Kenapa? Karena dia dalam tanda kutip masih sebagai seorang narapidana, pesakitan, Iya. gitu, belum sembuh. Jadi kalau saya di kelas itu sering bilang bahwa para narapidana itu orang-orang sakit, dalam tanda kutip. Orang sakit yang artinya mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Padahal sudah jelas, itu tidak boleh. Tapi mereka lakukan, maka harus ditreatment, diobati. Agar apa? Siap.
Nah, inilah yang menjadi ya PR gitu. Berarti sebenarnya proses pidana ini tidak hanya sampai putusan ya Kang ya. Betul, Bahkan ketika mereka di dalam ada juga istilah lapas ya, orang sering betul, menyebut lapas, betul, kemudian keluar dari lapas itu juga itu bagian dari proses pidana ya betul. Kang ya. Karena pidana setelah diputus itu Iya. diputus secara proses peradilan. Hmm, Tapi siapa yang mengeksekusi? Nah, inilah yang menjadi justru PR berikutnya lagi. Ketika penuntut umum sudah mendapatkan salinan berkas putusan atas perkaranya itu, maka penuntut umum di sini wajib untuk mengantarkan sebetulnya si orang ini, Nah, udah berubah nih posisinya. Tadi iya, tersangka betul. jadi terdakwa, kalau sudah diputus katakan dipidana, jadinya terpidana Iya, atau narapidana disebutnya. Nah, iya. diantarkanlah dia di mana lokasi dia harus menjalani hukuman itu. Dan disampaikan salinan berkas putusan untuk tadi, Kalapas itu untuk mengelola. Dia akan apa, dia harus bagaimana, dia berkelakuan baik atau tidak, sehingga siap untuk dia kembali nanti di Ke masyarakat. Karena kan masyarakat. nggak mungkin dia akan terus di Iya, situ, betul. kecuali ya tadi ada dua pidana itu mati dan seumur Iya. hidup gitu. Jadi Iya. penjara itu maksimum 20 tahun tapi Tahun. bisa sampai seumur hidup. Jadi kalau seumur hidup ya seumur Itu hidup. mungkin bisa dijelaskan konteks seumur hidup juga sering Nah, menimbulkan perdebatan apa benar. dia seusia dia Betul. atau seusia dia yang pada saat diputus. Betul. Itu Jadi, gimana sih? nah, inilah tadi yang saya katakan di awal bahwa logika hukum itu penting. Iya. Bahwa ketika logika umum mengatakan seumur hidup tadi bisa menjadi dua frasa, dua Iya. arti. Apakah seumur dia hidup pada saat dia diputus? Katakan usia saya adalah 25 tahun, maka saya akan menjalani 25 tahun. Tidak. Maka seumur hidup adalah sampai dengan tutup usia. Kok demikian? Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita menganut yang disebut dengan limited sentences atau pemidanaan terbatas. Maksimum pidana pokok itu pidana pokok penjara itu adalah yang paling besar itu 15 tahun. Tapi seberat-beratnya dengan pemberatan itu bisa menjadi 20 tahun. 20 tahun itu sudah maksimum. Nggak boleh lagi ditambah 10 tahun, 12 tahun, jadi 34 tahun, nggak. Karena 20 tahun itu kita menganut sistem limited sentence. Tidak seperti mungkin negara-negara, katakan sebut seperti di Amerika, yang mereka unlimited sentence. Bisa pidana itu sampai ratusan tahun. Logis nggak? Well, sistemnya demikian. Tapi di beberapa negara ada menganut seperti itu ya Kang ya? Iya, Sebenarnya. betul. Karena kita mungkin saya nggak bicara konteks HAM, tapi memang secara aturan, regulasinya, perundang-undangannya kita menyepakati untuk ancaman hukuman atau pidana itu seperti itu. Oke. Berarti supaya pemahaman kita ini lurus ya, bahwa pidana seumur hidup itu emang sepanjang dia hidup, bukan usia dia pada saat itu ya Kang. Iya. Nah, ini ada lagi nih Kang. Jadi misalnya kita mendengar dia dihukum penjara tuh 8 tahun. Tapi kok rasa-rasanya baru 4 tahun sudah keluar ya gitu. Itu kira-kira kok bisa ya Kang ya? Maksudnya remisi gitu kan. Kita sering dengar itu remisi itu sebenarnya gimana sih, maksudnya udah ada putusan tapi kok bisa dikurangin gitu. Nah, jadi kalau saya bilang ternyata kalau ngomong pidana tuh nggak serem-serem amat. Ternyata ada, kalau anak sekarang mungkin istilahnya itu ada diskonannya. Nah, ada diskonannya. Tapi kalau istilah hukum nyebutnya remisi. Oh gitu. Sebenarnya konsepnya seperti diskon. Seperti diskon. Ya. Nah, tapi ini pengurangan masa hukuman, khususnya penjara. Loh, kok bisa maksudnya dikurangi tuh gimana, Kang? Jadi ini diatur sebetulnya di dalam Permenkumham. Jadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu mengatur terkait ya antara lain mengenai remisi, asimilasi, cuti dan lain sebagainya, termasuk terkait lepas bersyarat. Oh, cuti juga ada ya Kang? Ada. Ya, jadi ya? sebenarnya nggak cuma yang kerja doang ya bisa cuti. Oke, baru tahu ini ya. Nah, ada cuti. tapi cutinya ini beda gitu ya. Bukan artinya cuti bisa hangout atau apa?
istilah sekarang tuh healing. Healing, Wah, ya. enggak. Mengajukan cuti mungkin bulan depan tapi sudah diajukan sekarang, apakah jangan-jangan bisa juga ya Kang ya? Seperti itu ya. Oke, jadi soal remisi ini tadi pengurangan masa hukuman bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 15 KUHP di situ sebetulnya ada mengenai masa penghukuman. Nah, masa penghukuman ini sebetulnya seseorang yang dijatuhi pidana berupa penjara ketika dia sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya atau sekurang-kurangnya sebetulnya 9 bulan, Oke. itu dia bisa mengajukan tadi lepas bersyarat. Berarti dia mengusulkan dulu ya Kang? Betul. Jadi bukan artinya langsung sekonyong-konyong langsung sama kalapas, udah 2/3 langsung ini lepas bersyarat aja, enggak. Oke. Karena dia harus mengajukan. Kenapa? Karena ada beberapa persyaratan yang harus dia kumpulkan. Apa tuh Kang? Termasuk salah satunya berkelakuan baik. Jadi ternyata di dalam lapas, kita nggak boleh katakan, mohon maaf nih, berantem. Atau menganiaya atau apapun itu nggak boleh. Tapi kalau kita mengikuti program-program dari lapas, kita mengikuti pembinaan untuk kembali lagi menjadi warga negara yang baik dan lain sebagainya, itu akan menjadi raport bagus untuk narapidana. Jadi sebenarnya narapidana itu juga memiliki rapot ya? Ya, Itu prestasinya ada. itu dilaporkan per semester juga atau gimana nih Kang ya? Nah. Atau seperti apa? Betul. Jadi untuk katakan tadi 10 tahun. Seseorang itu dijatuhi pidana penjara 10 tahun lamanya. Lalu nggak serta-merta begitu hari pertama saya masuk langsung saya bisa mengajukan remisi, nggak bisa. Minimum 6 bulan sampai dengan 12 bulan dulu. Itu nanti akan mendapatkan remisi. Iya. Biasanya remisinya itu mungkin 1 bulan. Dan biasanya kalau sering kita dengar itu remisi pada saat 17 Agustus. Nah, itu ya Kang ya? Itu khusus. Oh khusus ya? Beda lagi ya? Spesial itu. Nah, itulah saya spesial. bilang, diskonnya itu banyak. Jadi bukan tanggal-tanggal tertentu atau gimana sih Kang itu? Ada yang khusus untuk, jadi remisi ini sendiri yang tadi saya sebutkan itu remisi umum. Jadi Remisi kalau yang umum. sudah 6 sampai 12 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun itu dapat pengurangan 1 bulan. Dengan tadi syarat-syarat yang diajukan. Iya. Kalau sudah katakan 2 sampai 24 bulan nanti bisa 2 bulan. Nanti 25 bulan sampai dengan 36 dapat lagi. Itu akan terus gitu. Iya. Tapi nggak bisa setiap saat dia mengajukan terus, ya 1 kali gitu. Pengurangan itu 1 Dia bulan. mengajukannya kemana dan yang menyetujui siapa sih Kang? Kalapas. Kalapas Ya. Kepala lapas. Iya, kepala lapas. Wah, Jadi berarti kalau misalnya narapidananya bisa saja kayak ya berkelakuan baik di depan kalapas, bisa saja Mas ya? Bisa saja. Iya. Tapi kan pasti ada yang namanya observasi pemantauan. Oke, berarti tidak segampang itu ada Iya, istilahnya karena asesmen bukan kali ya? bukan kita artinya langsung ketemu dengan kalapasnya, Pak saya baik dan sebagainya. Iya, Enggak. Oke. Tapi memang tadi ada program-program yang diakomodir oleh lapas. Itu seperti yang saya ketahui itu katakan dia untuk mekanikal menjadi seorang engineer, atau dia menjahit, atau dia melakukan keahlian bentuk lainnya. Nah, inilah yang disiapkan gitu. Tapi kalau ternyata dia nggak pernah mengikuti itu, dia malas-malesan, dia cuma sekedar ya daily activity seperti biasa, nggak pernah ikut apel dan lain sebagainya, itu masa mau dikasih remisi. Iya sih. Nah, tapi masuk saya nih. Tadi kan yang umum, yang tadi 17 Agustus atau masa kemerdekaan, itu remisi khusus. Khusus itu maksudnya gimana Kang? Jadi 1 Agustusan atau hari kemerdekaan. Jadi Independence Day itu di Indonesia itu diberikan remisi untuk seluruh narapidana, termasuk narapidana anak. Oh, berarti itu semua narapidana seluruh Indonesia itu yang 17 Agustus. Untuk seperti itu mendapatkan. ya? Dan Oke. selain hari kemerdekaan, Iya. juga keagamaan. Oh iya. Sehingga luar biasa sebetulnya di Indonesia ini dengan banyaknya budaya, kultur, etnis, agama, bahasa dan sebagainya memberikan Iya sih. privilege gitu untuk mereka-mereka yang ya ketika Lebaran, ketika Natal, ketika Waisak dan agama lainnya itu mereka mendapatkan remisi itu gitu.
Berarti itu sebenarnya suatu hal yang bukan asing ya, Ya, tapi lumrah sebenarnya kan ya, betul. ketika seseorang kita kayak ini perkaranya baru setahun Ya, 2 tahun belakangan, tapi orangnya betul. sudah bebas seperti itu. Betul. Nah, ada istilah ini lagi juga Kang, Hmm, pembebasan bersyarat. betul. Nah, itu Nah, maksudnya dia sudah dibebaskan, tapi ada istilah bersyarat betul. gitu. Itu gimana sih Kang? Salah satu syaratnya tadi yang sudah saya sebutkan. Dia Hmm, sudah menjalani 2/3 dari masa penghukuman. hmm, Atau minimal 9 bulan. iya. Nah, kenapa? Kembali lagi, azasnya legalitas kita. Karena memang ketentuannya mengatur demikian, kita mengikuti irah-irah atau aturan yang ada di dalam undang-undang. Nah, ketika dia sudah menjalani masa 2/3-nya itu, dia boleh mengajukan untuk lepas bersyarat itu. Dengan syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi. Hmm, Bahwa eh, tidak ada catatan dan, nah ini sepengingatan saya itu hmm, tidak sedang menjalankan hukuman disiplin. oke. Nah, jadi ternyata di dalam lapas pun ada hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya saya Iya. katakan berkelakuan tidak baik, Hmm, katakan saya berantem atau iya. misalnya saya ribut dengan narapidana lain, itu saya kena sanksi disiplin. Ada sanksi disiplin lagi. Nah, sanksi disiplin ini gimana? Bisa jadi saya dalam tanda kutip diasingkan. Agak dijauhin dulu dari teman-teman yang lain. Oke. Sesama napi. Itu yang selnya bisa dipindahkan seperti itu ya Kang ya? Ya, jadi saya diasingkan dulu apakah itu selama 15 hari, 30 hari, dan sebagainya. Nah, kalau dia pernah mengalami itu, nggak boleh lepas bersyarat. Oke. Nah, pertanyaannya Kang, tadi kan ada istilah vonis vonis lah ya, bisa juga disebut vonis ya Kang Betul, ya. Itu seumur hidup. betul. Nah, remisi ini itu gimana Kang? Masih diberlakukan atau tidak ya? Jadi, kalau untuk itu, nah ini ada lagi Iya. spesialnya. Jadi remisi ini luar biasa kalau menurut Iya ya. saya. Memang benar seperti bisa dikatakan diskon, bisa Iya, juga hadiah ya Kang iya, sebenarnya ya. betul. Karena ada juga remisi terkait perubahan status hukuman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya, tapi ini ya atas persetujuan presiden yang diajukan oleh lapas. Oh, ini lebih spesial lagi ya. Iya, karena approval-nya dari orang nomor satu nih. Tapi Nggak- memang pernah kejadian disetujui ya Kang ya? Kalau sampai saat ini saya kurang tahu ya, gitu. Tapi itu bisa, gitu. Tapi memang prosesnya nggak sebentar, karena memang dia harus benar-benar dalam apa ya, menyesali gitu, menyesali berkelakuan dan sebagainya. Cuma saya belum pernah dengar bahwa pernah ada dari seumur hidup itu katakan kalau yang seumur hidup berubah jadi 20 tahun itu ada. Ada ya. Ada. Boleh Jadi tahu kasus apa sih Kang? aduh, Apa itu udah lama banget. Itu setahu narkoba bukan ya yang? enggak, jadi dia pembunuhan berantai. Oh gitu. Jadi serial killer gitu. Oke. Gitu. Dia dijatuhi itu sanksi seumur hidup karena rata-rata hampir narapidana yang penghukuman dijatuhi sanksi hukuman mati dan seumur hidup itu lokasinya di Nusa Kambangan. Pernah main Nusa Kambangan nggak? Belum nih. Waduh, main lah. Soalnya kan katanya itu suatu hal yang mengerikan ya. Enggak kok, enggak. Tapi nggak tahu gimana sebenarnya di sana. Enggak. Kalau jadi Nusa Kambangan itu, nah kalau saya mungkin kenapa saya nyebutnya main ya? Karena memang lokasi-lokasi ini menurut saya luar biasa gitu. Karena bagaimana mengelola sedemikian banyak ribuan orang di sana itu untuk menjalani hukuman antara satu lapas dan lapasnya itu terdiri dari beberapa unit. Hmm. Yang paling ujung itu adalah lapas Pasir Putih. Wow. Nah, Itu seperti tempat wisata ya jadi betul. Pasir Dan Putih. memang kalau misalnya bisa di googling nih, Iya. lapas Pasir Putih, memang lokasinya itu indah. Tapi kalau lihat lautnya, saya yakin keindahan itu akan surut. Kenapa? Kenapa? Karena ombaknya luar biasa, Waduh. biasa dahsyat. Deburan ombaknya itu, wah, kenceng banget. Iya. Jadi, kalau orang berpikir bisa keluar dari lapas, bisa keluar juga dari pulau Nusa Kambangan, mungkin sakti, kalau saya bilang. Mungkin pernah ya? Pernah Dulu itu kejadian. kasusnya saya lupa, Johnny Indo kalau nggak salah. Iya. Ya, Yang itu sempat pernah. viral dan Sempat viral. difilmkan. Ya, Tapi seperti itu yang jadi yang terakhir ya. ya, Kang ya? mungkin itu pertama, terakhir, dan selesai Iya. gitu. Tamat gitu. Iya. Filmnya cukup sekali, dah gitu. Iya, berarti itu bentuk bahwa semua yang sudah divonis itu ketika di dalam lapas pun sebenarnya masih ada pembinaan, tidak Betul. dilepas begitu saja Kang ya. Betul. Nah, setelah kita tadi berbicara terkait tindak pidana ya Kang ya. Nah, sering kita juga mendengar istilah selain ada tindak pidana, ada istilah tindak pidana
korupsi, Mhm. ada juga tindak pidana pencucian uang, Betul, dan orang sering mendengar istilah extraordinary crime betul. seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa kita spesifikkan terkait spesifik terkait tipikor Ya. korupsi. Itu maksudnya apa sih Kang? Kok udah ada tindak pidana, Mhm. ada lagi tindak pidana korupsi. Betul. Nah, itu maksudnya gimana sih Kang? Jadi ketika wah, kata korupsi itu pasti udah sering banget lah ya Iya. kita dengar sampai saat ini. Namun sebetulnya kalau kita bicara itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana, Iya. korupsi itu dulu mungkin identik atau melekat dengan yang disebut dengan delik jabatan. Delik jabatan. Jadi memang delik yang biasanya atau perbuatan tindakan yang hanya atau sering dilakukan itu oleh para pemangku kebijakan atau para pejabat, dalam arti mereka menduduki posisi tadi. Nah, kenapa? Karena memang powerful, Iya. bahwa ada kondisi yang mendukung mereka-mereka ini untuk melakukan penyelewengan, pelanggaran, perbuatan yang tidak sesuai. Nah, lalu kenapa? Kenapa nih akhirnya ada pergeseran perlu diatur secara tersendiri mengenai korupsi. Nah, jadi korupsi sendiri mungkin berasal dari bahasa Latin corruptio atau yang Iya. biasa disebut dengan istilah kebusukan. Iya. Eh, Korupsi ini dalam bidang ilmu hukum tidak secara harafiah pengertiannya seperti itu. Tapi korupsi ini lebih kepada perbuatan-perbuatan yang memang apakah itu menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun eh, secara badan hukum. Nah, perbuatan inilah yang sebetulnya dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena akibat hukum yang ditimbulkan kan seperti misalnya kalau tadi saya dicuri, artinya saya menderita kerugian material berupa kehilangan TV. Iya. Nah, kalau misalnya korupsi, mungkin kerugian material yang saya alami tidak seperti kehilangan TV. Tapi kerugian saya secara umum bisa jadi apakah itu terkait infrastruktur, apakah itu terkait sarana prasarana, apakah itu terkait pendidikan, apakah itu terkait kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga dia akibatnya itu sangat Masif ya? luas. Sehingga kenapa dikatakan extraordinary, salah satunya korupsi ini, dia nggak bisa secara penanganan pun saya nggak bisa katakan itu biasa saja, tapi memang harus sangat fokus gitu untuk menangani kasus korupsi itu sendiri. Itu sih. Jadi kalau kenapa dia dipisahkan, kenapa dia dikatakan sebagai kekhususan daripada tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP, karena secara penanganan dan proses pemeriksaannya pun berbeda. Karena kalau tadi tahapan-tahapan di dalam hukum pidana, serangkaian acara dari penyelidikan, penyidikan dan sampai putusan itu sebetulnya sama. Dan terkadang juga yang bikin kita bingung nih ya Kak ya. Kalau tadi untuk tindak pidana itu sendiri itu ada kejaksaan dan kepolisian ya Kang ya. Betul. Tapi kalau kita sering dengar di Tipikor ini kok ada KPK juga. Betul. Tapi ada juga kejaksaan, kepolisian juga ada. Itu maksudnya Jadi apakah memang banyak lembaga yang menangani terkait korupsi ini Kang? pembentukan terkait lembaga khusus untuk penanganan kasus korupsi ini kenapa dibedakan, dan juga perlu dipahami bahwa tidak semua kasus korupsi itu bisa langsung atau ditangani oleh KPK. Jadi ada minimumnya. Minimum dalam arti kerugian ataupun minimum dalam arti jumlah yang dikorupsikan itu berapa. Jadi sepengingatan saya itu kalau misalnya masih di bawah 100 juta tidak oleh KPK. Karena saya 2018 waktu itu pernah melakukan penelitian bersama dosen-dosen juga terkait bagaimana penanganan kasus korupsi di beberapa daerah, antara lain di Medan, di Surabaya, Makassar, kemudian di Jakarta. Yang menarik, kalau saya kemarin itu kebetulan saya diterbangkan ke Surabaya dan Makassar. Yang menarik ini di Surabaya.
Jadi ternyata berapa banyak angka korupsi pada saat itu di tahun 2015 sampai dengan 2018. Ternyata mencengangkan, angkanya fantastis, meningkat. Padahal harusnya kan yang namanya tindak pidana itu harusnya angkanya menurun ya, Iya. tapi ini meningkat. Nah, Itu untuk khusus Pemda. enggak, tapi korupsi yang dilakukan di wilayah Surabaya, Oke, kota oke. kabupaten. Oh, tertinggi. Di Surabaya ini Surabaya. kasusnya meningkat tiap tahunnya. Ternyata kasusnya itu banyaknya karena, nah, korupsi sendiri itu enggak murni karena bicara korupsi itu termasuk salah satunya seperti penyuapan. Iya. Nah, ini kasus-kasus yang 2017 bulan Agustus itu penanganan kasusnya seingat saya kurang lebih hampir menyentuh angka 700 kasus. Tapi kalau maksudnya penanganan, belum tentu sampai selesai juga, seperti itu ya Kang ya? Dari 700 penanganan yang dilaporkan, Iya. terjaring, itu sampai dengan Agustus 2017, itu sudah diproses hampir 390 Wow. setengah. Masih sekitar 50% ya? Ya, terlebih keterbatasan sarana prasarana. Kenapa? Karena hampir semua wilayah kota kabupaten, karena Surabaya itu termasuk kota kabupaten terbanyak di Indonesia, dan semua berpusat ke Surabaya. Semua ke satu titik yang sama untuk melaksanakan persidangan. Jadi nunggu. Jadi Oke. nggak bisa, kalau di Bandung yang namanya pengadilan tipikor itu, mungkin kalau di Jakarta ada tersendiri ya. Oh, berarti ini para pendengar juga perlu ketahui ya Kang ya, bahwa kalau kasus korupsi itu mungkin istilahnya kalau ini sidang di pengadilan, Betul. mungkin pengadilan negeri. Betul. Tapi kalau ini di pengadilan Khusus untuk tipikor. ya, tipikor ya. Kang. Ya. Jadi karakteristik atau infrastruktur yang ada di Surabaya itu agak mirip dengan di Bandung. Saya dari Bandung kebetulan. Iya. Nah, kenapa saya bilang agak mirip? Karena pengadilan sidang tipikor itu nebeng di PN. Oh, bisa ya seperti itu ya? Maksudnya satu gedung tapi Berbagi kamar. oh gitu ya, bisa. Ya, tapi jadi ada hari khusus. Jadi hari khusus ketika seingat saya untuk sidang tipikor itu di hari Rabu. Iya. Jadi hari Rabu itu ada 2 ruangan di lantai 2, dan di lantai 1 karena saya suka nonton gitu, suka nonton sidang. Jadi, nah inilah punya hobi aneh ke Nusa Kambangan nonton sidang gitu. Nah, jadi di Surabaya pun sama. Bahkan kalau di Surabaya itu seingat saya terakhir di 2017 itu cuma punya 1 ruang sidang untuk tipikor, dan seminggu hanya 1 kali. Dan sidang itu bisa dilaksanakan dari pagi hingga tengah malam. Bahkan bisa sampai ayam berkokok lagi. Memang benar, tadi kita berpikir bahwa mungkin kenapa penanganannya lambat, Betul. karena mungkin waktu Betul. atau susah bukti. Ternyata ini ada faktor sarana itu, bahkan tempat pun berpengaruh ya Tempat kan ya. itu sangat berpengaruh. Jadi kadangkala bukan ya inilah yang penting untuk kita ketahui dengan melihat secara kondisi konkret nyata. Iya. Gitu. Itu yang makanya mainlah. Jadi jangan cuman ke pengadilan itu karena memang terlibat kasus, jadi saksi atau apa, enggak. Tapi punya rasa kemauan untuk mengetahui sebetulnya kenapa sih kok lama. Iya. Gitu. Jadi jangan nunggu dulu saya sebagai terdakwa lalu saya datang ke pengadilan, jangan. Itu nggak boleh lah. Itu kayak mungkin pernah ada berita di pengadilan negeri di Medan ya, Kang ya. Itu 1 hari 1 hakim itu pernah bisa menangani 30 perkara. Betul. Seperti itu. Betul. Kebayang 1 hari tuh ngantri gitu, atau bahkan akhirnya ada yang tertunda. Betul. Seperti itu. Jadi 1 hari aja konon kabarnya 24 jam, ternyata untuk orang hukum tuh nggak cukup. Kayaknya harusnya 32 jam. Atau mungkin 64 jam. Iya. Kayaknya ya. Jadi mungkin bumi ini udah nggak cocok untuk orang hukum gitu. Tapi makanya kadang pendengar juga harus tahu sebaiknya ya Kang ya. Jadi ada beberapa mungkin kritikan atau komentar orang, iya ini kenapa kasusnya lama selesai, mungkin kurang duit lah, hakim yang kurang asupan gizi seperti itu Kang ya. Tapi sebenarnya di balik itu belum tentu ya Kang ya. Artinya ada ya, kita berpikir positif dulu lah. Gitu. Betul. Ya, sepengalaman saya pun dari penelitian-penelitian yang saya lakukan ini, mereka semua apa ya istilahnya,
Totalitas. 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 Dalam penanganan perkara tipikor itu bahkan penggelapan waktu itu dari, saya lupa kabupaten di daerah Surabaya sana. Jadi seorang camat Iya. melakukan penggelapan itu cuma 2,5 juta. 2,5 juta. Itu diusut ya, Kang? Iya, diproses. Oke. 2,5 juta. Itu Jadi di vonisnya masih ingat nggak, Kang? Tapi memang diputus bersalah. iya, gitu ya? diputus bersalah. 2,5 juta. Saya pun bertanya, Pak, serius Pak, ini 2,5 juta Pak? Itu tidak bisa dia mengembalikan saja 2,5 juta itu seperti itu, Kang? Ya, kembali lagi, personnya orangnya kan kita nggak tahu 2,5 juta itu dia udah gunakan untuk apa. Ternyata ada kasus menarik. Dananya itu penggelapan itu kasus 5 juta. Ternyata sudah dia jadikan tambak ikan. Loh. Kalau misalnya dengan tambak ikan dia jual, kemudian dengan harga diterima dikembalikan, itu ke negara bisa nggak ya? Bahwa saya nggak bersalah nih, saya sudah kembalikan uang yang dikatakan saya korupsikan, bisa nggak ya? Kalau seseorang sudah disangkakan, didakwakan, salah satunya tadi tambak ikan itu kan menjadi posisinya barang bukti. Nggak bisa. Sebentar Pak, saya jual dulu tambaknya untuk saya bayar. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu posisinya sudah dirampas atau disita oleh negara untuk kepentingan pembuktian. Karena kan nggak mungkin, ya pada tahun 2020 pernah X memiliki tambak ikan. Mana tambak ikannya? Ini Pak, sudah menjadi uang. Loh, ya nggak bisa dong, nggak sama. Sama halnya seperti membunuh. Saya membunuh dengan pisau X. Ternyata yang dihadirkan di persidangan, pisaunya warnanya bukan hijau, tapi warnanya pink. Iya. Nggak bisa. Kok berubah nih gagangnya? Iya Pak, yang kemarin hilang, saya beli baru ini. Nah, nggak bisa. Jadi penanganan kasus itu di korupsi ini sebetulnya secara mekanismenya mirip gitu dengan penanganan di peradilan pidana umum. Di pidana khusus ini spesialnya adalah atau khususnya itu karena memang mereka di dalam pemeriksaan itu harus lebih jauh teliti dan cermat gitu, dan proses mekanisme pembuktian sampai dengan dijatuhi sanksi hukumannya pun harus benar-benar teliti, karena jangan sampai ada yang terlewat atau memang salah. Nah, itu kan yang mungkin agak beban ya, baik untuk hakim. Nah, karena posisi hakim ini agak berbeda juga dengan hakim yang di pidana umum ini. Jadi kalau untuk tipikor khususnya, hakim itu tidak hanya hakim karir. Jadi hakim karir itu adalah yang memang secara fungsionalnya mereka meniti dari awal menjadi seorang cakim, hakim, dan lain seterusnya. Itu yang istilahnya dengan hakim karir. Oke. Sementara di tipikor selain hakim karir juga ada yang disebut dengan hakim ad hoc. Ad hoc. Nah, ad hoc ini artinya bisa jadi mereka adalah profesionalisme. Atau memang sebelumnya dia sebagai seorang advokat atau dia sebagai seorang TNI, Polri, dan lain sebagainya. Dia meniti karir menjadi hakim ad hoc. Tapi itu sangat dibatasi limit waktunya. Jadi nggak bisa sampai seumur hidup menjadi hakim ad hoc, itu nggak bisa. Tapi kalau di pengadilan umum tadi, misalnya pengadilan negeri, semua itu hakim semua karir ya? Semua hakim karir. Karena kenapa dibutuhkan ini? Karena memang sudut pandang. Dan seorang hakim karir itu sudut pandang karena memang korupsi itu dianggap spesifik dan butuh penanganan khusus ya, kan ya? Karena dengan banyaknya cara, upaya, metode yang digunakan oleh tersangka atau pelaku melakukan tindak pidana korupsi itu membutuhkan juga penelaan lebih khusus. Dan untuk hakim karir sendiri tadi dia harus memiliki pengalaman kerja yang memang sudah mumpuni gitu untuk menangani kasus korupsi. Jadi nggak bisa hakim katakan dalam jabatan baru 2-3 tahun lalu menangani kasus korupsi, enggak. Karena meniti karir menjadi seorang hakim nih, itu juga butuh proses yang cukup panjang karena dia harus memahami secara perdata, administrasi, betul. pidana, pajak, semua kamar itu harus dia pahami, geluti terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung, saya pengen jadi hakim tipikor, enggak. Mungkin di beberapa persidangan itu makanya ada istilah ahli ya, dipanggil ya, kan? Ya, ahli itu memang kepentingannya tadi untuk mendukung. Sebetulnya bagaimana pendapat dari seorang ahli ini untuk menyatakan bahwa apakah telah sesuai gitu.
Tapi di Iya. luar dari perkara ya, karena ahli itu nggak boleh terikat dengan perkara. Oke Kang, terkait kasus ini kita sudah sedikit tentang tipikor ya Kang. Mhm. Ini nih ada pendapat karena berhubung sebentar lagi kan kita mau pilpres ya, Oh, 14, yes. 14 Februari. Jadi kita mungkin bisa menyambungkan sedikit terkait dari masyarakat untuk memilih tidak golput ya seperti itu. Yap. Nah kalau kita lihat kan indeks persepsi korupsi kita Mhm. IPK itu berdasarkan data dari KPK, Mhm. negara kita tahun 2022 itu di posisi 110 dari 180 118. negara Yap. gitu. Nah, ketika dianalisis lagi itu para pelakunya itu ternyata yang pertama itu banyak dari PNS golongan 3 4 seperti itu kan. Eh, PNS golongan maksudnya dia di pemerintahan lah seperti itu ya. Yap. Tidak spesifik golongan. Dan kemudian yang kedua itu dari ada swasta. Misalnya swasta pelaku-pelaku yang mungkin dari tender segala macam. Yap. Dan yang ketiga itu dari DPR maupun pusat maupun daerah. Nah, jadi kan ini dilema nih. Ternyata misalnya nih DPR, orang-orang yang bergelut yang dari dunia politik itu kan ternyata tingkat korupsinya tinggi. Betul. Betul. Nah, itu membuat pemilih yang berniat untuk ikut dalam pemilu itu tidak jadi Pesimis menurun ya? seperti itu, pesimis ya. Betul. Misalnya dengan kasus-kasus sekarang, Mhm. bahkan ketua Mahkamah Agung, Betul. ketua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir ketua KPK sendiri gitu kan, itu bisa menjadi terdakwa kasus korupsi. Betul. Nah, ini secara umum gimana pandangan Akang untuk melihat begitu banyaknya dilema tentang korupsi ini seperti itu? Ya, jadi ini nggak murni sebetulnya kita bicara itu satu sisi terkait hukum saja. Kalau Iya. melihat fenomena yang terjadi tadi dengan tingginya angka korupsi yang ada, perbuatan atau tindak pidana korupsi, sebetulnya juga perlu dilakukan tindak lanjut terkait penanganannya dulu. Karena tadi saya sampaikan juga kan bahwa bagaimana sebetulnya penanganan di seluruh wilayah. Karena kalau misalnya kita hanya ego sektoral dengan yang besar, Iya. itu ya namanya ya mungkin karena besar jadinya mudah untuk kita judge bahwa wah gak bener nih gitu. Even sebagai seorang yang posisinya itu sebetulnya apalagi sih. Nah, jadi gimana dong sebagai kaula muda, masyarakat pada umumnya untuk kita berpikir kritis. Iya. Kritis apa? Karena kan kita memilih ini ya memang nggak mungkin memilih itu katakan hanya personnya aja, orangnya aja. Karena pasti otomatis di belakangnya ada yang disebut dengan bayang-bayang. Tapi kalau saya sih mungkin lebih kepada saya meyakini bahwa ketika saya menentukan sesuatu itu sudah berdasarkan apa yang menurut saya sesuai. Kenapa? Karena apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pilih, apapun yang saya ini, apakah itu akan langsung berpengaruh terhadap diri pribadi? Tidak. Belum tentu. Sehingga lebih baik sebetulnya tetap untuk progres, karena di mana di negara ini yang bisa tetap bertahan walaupun kondisinya pernah seperti 98. Oh sebentar, 98 udah ada belum? Yang kasus krisis moneter. Krisis moneter. Iya. Nah, posisi 98, posisi pada saat itu angka kita sangat down perekonomian kita. Iya. Tapi kita survive nggak? Ya, survive. Survive. Termasuk waktu baru-baru Kemarin, ini COVID. ya, COVID. Karena mungkin di beberapa negara itu udah kolaps. Iya. Karena hutang, nggak mampu. Tetangga Akhirnya, kita Sri Lanka yes. ya sampai bangkrut ya. Bangkrut. Kebayang kalau negara bankrupt itu kayak gimana. Nah, sementara total penduduk kita saat ini sekitar
280 juta ya. Hampir menyentuh 300 juta Iya. loh. Termasuk yang sangat masif gitu. Lalu tapi kita masih survive nggak? Survive gitu kan. Jadi kalau menurut saya improve untuk kapabilitas diri dengan melihat kondisi itu, dan memang lebih baik kita menyatukan pandangan bahwa korupsi ini memang musuh ya. Mm-mm. Jadi bahkan janganlah ngomong soal korupsi waktu. Jadi kadang-kadang berkaca sama diri sendiri. Gitu. Jangan ngomong korupsi duit gitu, tapi korupsinya korupsi waktu, korupsi apapun itu, even hal terkecil itu bisa menjadi akar atau kebiasaan korupsi yang secara sadar tidak sadar kita turunkan ke anak, ke sepupu, ke saudara dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya sebaiknya dihindari. Wah, gimana dong dengan gadget informasi yang kayak gini? Well, bijaklah gitu. Jadi jangan juga turut menjudge dengan kondisi yang iya X itu adalah koruptor dan lain sebagainya. Well, kalau sudah seperti itu memang dampaknya terhadap Anda apa? Apakah Anda akan langsung miskin? Kan enggak. Belum tentu. Yes. Betul. Jadi lebih baik sebetulnya improve terhadap kemampuan kapabilitas diri untuk bisa tetap survive. Kenapa? Karena negara itu, Indonesia ini pernah dalam posisi yang juga down. Iya. Pada saat Krismon, pada saat kemarin COVID, yang mana saya nggak kebayang kalau misalnya waktu pas Sebenarnya sudah teruji berarti ya Kang, ya, sebetulnya negara kita ini. Indonesia ini luar biasa. Kalau saya kadang-kadang menyebut Indonesia ini negara gila. Iya. Kenapa gila? Karena dengan tadi ya banyaknya bahasa, budaya, agama, semua kultur, kita masih tetap semangat gitu. Iya. Kita masih Dan anehnya mungkin lembaga di luar mengakuinya, Betul. tapi banyak dari kita tidak Justru mengakui underestimate kan? kekuatan underestimate dengan negara sendiri. Jadi kadang-kadang saya tuh loh, bagaimana? Jadi gimana sesuatu itu akan lebih baik ketika kita nggak pernah untuk ya menunjukkan sisi kebaikannya kayak. Jadi kalau misalnya selalu bilang wah nggak bener nih, nggak bener dan sebagainya, ya kalau kita balikin jadi harus benernya kayak gimana? Betul. Karena apa? Seperti nonton bola. Kalau nonton bola yang emosi siapa? Ya penonton, bukan pemain. Cuman memang berapa stigma negatif itu ternyata menular ya Kang ya gitu. Wah, itulah. Masuk di misalnya komen. Betul. Kita lihat head speech terkait negara dan semua menular. Seperti itu. Nah Kang, ini kan harapan terakhir nih kira-kira dari Akang. Saya yakin kan Akang sudah di akademisi terkait khususnya pidana ya, hukum pidana. Nah kira-kira ada nggak sih harapan atau mungkin beberapa kritikan atau masukan terkait perkembangan dunia hukum pidana kita ini seperti apa, Kang? Misalnya gini ya, kamu kan sering dengar, kayak kita termasuk saya, kok ini tiba-tiba ada revisi KUHP, kok ini tiba-tiba ada revisi peraturan, misalnya KPK, ya, kok ini tiba-tiba ada pidana untuk koruptor di pidana seumur hidup, gitu. Begitu banyak hal-hal yang sepertinya berkecamuk, nggak selesai lah masalahnya. Nah, ini pandangan dari seorang akademisinya langsung, kira-kira gimana Kang? Kalau saya dengan keterbatasan ya, karena mungkin pasti lebih banyak orang yang lebih ahli, lebih dulu punya pengalaman dan juga pemikiran yang lebih komprehensif. Tapi sesingkat yang bisa saya sampaikan bahwa ketika hukum itu memang hendak ditegakkan, ketika hukum itu memang mau kita gunakan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan, maka jangan lagi ada hukum yang lain di atas itu. Jadi, walaupun memang tadi hukum ini kan pasti yang menggunakannya itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Saya nggak bilang kekuasaan ya. Iya. Karena harus punya kemampuan. Karena kalau cuma berkuasa tapi nggak mampu, buat apa? Sorry Kang, tadi kalau boleh tidak ada hukum lain, gitu ya. Apa memang kita maksudnya sudah ada yang filtrasi gitu, infiltrasi gitu, atau seperti apa sih maksudnya sih Kang? Kalau kita kan ini karena saya perspektifnya di dalam pidana gitu ya. Kita konsepnya adalah azas legalitas gitu, bahwa kalau misalnya harus ada suatu ketentuan hukum dulu sebelum
suatu perbuatan itu baru boleh disangkakan kalau misalnya sudah ada ketentuan hukum Iya, yang diatur terlebih dahulu. Nah, betul. kalau misalnya itu sudah sesuai, ya sudah laksanakan sesuai dengan ketentuan karena kita menyepakati itu. Gitu. Jangan ada norma-norma lain seperti Iya, itu ya, Kang ya. jangan seolah kalaupun seperti mungkin pernah mendengar istilah restoratif justice. Iya. Nah, itu kan sebetulnya lebih kepada pengembangan. Jadi saat ini kan masih selalu karakteristik kita di masyarakat itu adalah ketika orang bersalah patut dihukum, Iya. harus dihukum, Langsung harus dihujat bahkan seluruh yes, keluarganya. ya. Jadi dari A sampai Z semua harus kena. Padahal, mohon maaf, ini pidana yang melakukanlah yang salah. Ini nggak kayak perdata. Kalau hutang diwarisin, kan Betul. nggak mungkin kalau tindak Oke. pidana diwarisin. Iya. Nah, jadi eh, sebaiknya ketika hukum itu memang sudah ditegakkan, ya sudah laksanakan sesuai. Jangan lagi bikin aturan hukum, oh ini kan kekecualian, ini kan ini sebagainya. Di mana letak hukum? Itu pembahasannya pasti akan jadi lebih panjang dan lebih mendalam lagi ya, Kang ya. Betul. Gitu. Karena Jadi sebenarnya itu ada istilah hukum murni ya. Itu yang hukum bebas dari anasir-anasir lain. ya, Seperti jadi itu memang sebaiknya. teori hukum murni itu bahwa hukum itu harus dibebaskan dari anasir-anasir non yuridis. Nah, Non-yuridis. betul, non yuridis itu termasuk ya segala di luar hukum. Tapi itu kapan? Oh iya. Ada waktunya ya ternyata ya. Bukan. Atau sebenarnya kapanpun itu tidak bisa dicampuri hal-hal lain seperti itu maksudnya kan? Kalau kita bicaranya secara runtutan ilmu, sebetulnya ilmu ini kan cabang ilmu dari segala ilmu itu konon kabarnya adalah filsafat. Konon kabarnya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir secara hierarkis ke atas, kalau misalnya hukum itu harus dilepaskan dari anasir-anasir non-yuridis pada masa itu sebelum Iya. Masehi, para pemikir-pemikir filosof berpikir seperti itu, kondisi pada saat itu bagaimana? Nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya pencucian uang. Tapi kalau sekarang kalau ada fenomena seperti itu, apakah masih bisa? Bisa. Setegas apa? Hmm. Makanya tadi saya katakan ketika sudah memang hukum itu memang mau digunakan, dipastikan ya sudah kita improvement hukum tersebut, kita pakai hukum tersebut, kasih masukan supaya apa? Mengakomodir. Jadi jangan judgement bahwa nggak becus, Iya. nggak sesuai. Apa solving yang bisa kita kasih? Atau setidak-tidaknya hukum yang ada di internal kita, kehidupan kita sudah dijalankan nggak? Gitu. Kalau masih mohon maaf nih menyeleweng ke sana ke sini, jangan bicara kayak gitu. Stop. Gitu. Iya. Oke, tadi ini sebenarnya kita sudah membicarakan ilmu filsafat dalam konteks hukum juga ya, Kang Betul, ya. betul. Oke, Kang, berhubung kita punya waktu yang sudah ditentukan, Waduh, terbatas. siap. Jadi, terima kasih buat masukannya, buat sharing ilmunya. Tentu itu hal-hal yang sebenarnya mahal seperti itu karena tidak Ya. semua orang berani atau mau untuk sharing ilmu seperti itu. Ya. Nah, apalagi ini kita sudah membicarakan terkait tindak pidana secara Ya. umum, kita juga membahas lebih spesifik sedikit terkait tipikornya. Ya. Nah, kira-kira ini Kang, untuk podcast Spektrum ini, karena ini adalah podcast baru yang kita berharap menjadi pionir, podcast sebagai pionir yang membahas terkait hal-hal yang tidak sekedar hal yang viral saja, tapi hal yang bersifat akademis atau hal berbaur keilmuan lah seperti itu. Nah, ada harapan nggak sih Kang? Atau masukan? Harapan saya sebetulnya untuk semuanya ya. Jadi nggak tertuju terhadap pihak tertentu gitu. Mau itu yang muda, mau itu yang tua. Karena yang namanya mendengar, melihat itu siapapun bisa dan mampu. Jadi sebaiknya kita lebih bijak dalam menentukan dan bertindak. Khususnya mungkin untuk pendengar Spektrum saat ini dan ke depannya. Supaya kita sama-sama punya satu visi dan misi yang sama untuk bisa selalu selamat, survive, dan juga mendapatkan kualitas yang terbaik. Betul. Gitu. Jadi hal-hal negatif dan sebagainya, jadikan itu sebagai pengalaman hidup
Jangan itu menjadi trigger kita menjudge kondisi atau person ataupun hal yang di luar itu. Betul, betul. Dan satu lagi Kang menambahkan, mungkin melalui podcast ini buat beberapa orang mungkin masih berpikir bahwa hukum, khususnya hukum pidana itu ada hal yang ya kaku, membosankan atau sepertinya hal yang kalau boleh tidak jangan menjadi pembahasan obrolan seperti itu kan. Ya. Tapi beberapa pendengar mungkin sebaiknya menyadari bahwa hukum pidana itu sebenarnya terkait kehidupan kita sehari-hari juga kan. Betul, betul. Termasuk tadi yang suara bising juga bisa menjadi Betul, pidana. knalpot bising, betul. Sehari-hari pokoknya aktivitas kita ini sebenarnya sudah ada pidananya juga sebenarnya. Betul. Jadi agak justru aneh ketika orang menghindari pembahasan terkait hukum pidana khususnya Betul. ya. Tapi dia tidak menyadari itu adalah hal yang menyangkut dirinya Keseharian. sendiri. Ya, keseharian. Demikian, terima kasih buat paparan dan sharing ilmunya Kang. Siap. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu di sesi lain atau di tempat lain dengan obrolan tentu yang lebih mendalam dan lebih menarik. Amin. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya di Spektrum Bicara Suara Pikiran Muda. Oke. Thank you. Terima kasih.